Sampah yang tidak dikelola dengan baik bisa menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan bau. Lingkungan yang kotor dan bau itu bisa membawa penyakit. Coba bayangkan kalau di sekitar rumah kita dipenuhi sampah. Rumah kita pasti jadi kotor, bau, dan banyak kuman. Sementara kuman itu adalah sumber dari penyakit. Sampah juga bisa menyebabkan banjir dan merusak lingkungan hidup loh. Oleh karena itu, kita harus bisa menjalankan budaya hidup bersih dan sehat. Nah, bagaimana caranya menjalankan budaya hidup bersih dan sehat? Yaitu mengelola sampah dengan baik. Ayo kita mulai dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, menghabiskan makanan, dan juga membiasakan membawa botol minum dan tempat makan kita sendiri. Sampah yang dikelola dengan baik bisa membuat lingkungan di sekitar teman-teman menjadi bersih, sehat, rapi, dan juga nyaman. Mulai sekarang yuk kita mulai kelola sampah bersama-sama. Ayo kita pilah sampah kita di rumah, sekolah, dan tempat bermain kita. Ajak keluarga dan teman-teman kalian untuk ikut mengelola sampah agar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman. Oke, semuanya sudah perhatikan? Sudah. Nah, Ibu mau bertanya dulu. Apa kalian pernah melihat sampah berserakan di sekolah? Pernah. Nah, kira-kira apa yang penyebabnya itu? Kalau dari Jultri dulu. Buang sampah sembarangan. Karena buang sampah sembarangan. Kalau Siska? Tidak dibersihkan, Bu. Tidak dibersihkan ya? Oke. Nah, dari video tadi ada yang tahu apa pengertian sampah? Kotoran. Kalau dari Siska? Sisa makanan. Nah, jadi pengertian sampah adalah sisa benda atau barang yang sudah tidak digunakan lagi dan dibuang oleh manusia. Jadi kalau ada barang-barang yang sudah tidak digunakan kemudian dibuang, itu namanya sampah. Nah, di sini ada jenis-jenis sampah, ada dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Kalau sampah organik itu seperti apa? Daun. Ya, seperti daun, sisa makanan atau kulit buah-buahan. Kemudian kalau anorganik itu seperti plastik atau logam. Ya. Nah, di sini ada dampak sampah bagi lingkungan dan kesehatan. Yang pertama itu lingkungan jadi kotor dan bau. Jadi anak-anak, kalau kita buang sampah sembarangan, lingkungan kita itu menjadi kotor dan bau. Ada di sini suka kalau lingkungannya itu kotor, suka kalau bau? Tidak. Tidak ya? Oke. Delsi suka? Oh, datang Delsi ya. Oke. Yang kedua itu menyebabkan banjir. Jadi anak-anak, kalau kita membuang sampah sembarangan, itu dapat menyebabkan banjir. Kemudian yang ketiga, merusak alam. Nah, kalau kita juga membuang sampah, itu dapat merusak alam seperti kayak banjir, tidak ada yang tempat mata itu. Toh? Nah, kemudian yang keempat, menjadi sarang penyakit. Kira-kira penyakit apa? DBD. Iya, DBD. Ya, karena di situ tempatnya bersarang nyamuk. Jadi kita bisa sakit. Kemudian cara mengelola sampah dengan baik. Yang pertama itu memilah sampah. Jadi kita pilih dulu yang mana sampah anorganik dengan sampah organik. Seperti itu ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ini yang paling penting ya. Kalau kita mempunyai sampah, kita cari tempat sampah, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kemudian mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Seperti apa? Botol. Ya, seperti botol plastik ya, itu dikurangi. Nah, di sini ada cara menerapkan tindakan pengelolaan sampah. Yang pertama itu membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalian
membiasakan diri kalian itu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, mengambil sampah yang terlihat di kelas atau halaman jika tidak berbahaya. Jadi kalau di kelas kah atau di halaman kelas, di halaman sekolah, kalian melihat sampah, jika sampah itu tidak berbahaya, kalian pungut ya, oke? Baik, Ibu. Oke. Nah, yang ketiga, menjaga kebersihan meja dan lingkungan belajar. Siska, kan tadi Siska suka buang sampah sembarangan kan? Ya, taruh di laci. Jadi, Siska itu harus menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan meja dan lingkungan belajar. Kemudian mengikuti kegiatan piket kelas. Jadi, setiap hari pasti ada jadwal piketnya. Jadi, kalau jadwal kalian itu kalian harus menyapu. Tidak boleh lari, oke? Baik, Ibu. Oke, sering lari, Bu. Delsi. Oh, ya nanti ya nanti Ibu tanya ke Delsi ya. Oke, yang terakhir, terlibat dalam kegiatan bersih-bersih sekolah. Jadi kalau Jumat bersih itu kemudian dilakukan kegiatan bersih-bersih, kalian harus terlibat ya. Baik, Ibu. Ya. Nah, di sini Ibu akan mau bagi kalian ke dalam dua kelompok. Di sini kalian mencari masalah apa yang terlihat dalam kasus ini, kemudian apa dampak sampah tersebut terhadap siswa, kemudian bagaimana solusi atau cara mengelola sampah yang tepat. Ibu kasih waktunya 5 menit ya. Baik, Ibu. Oke, silakan dikerjakan. Maju ke depan nanti untuk membacakan hasil diskusinya ya. Sudah Ibu? Sudah? Jutri? Belum. Oke, sebentar lagi ya. Maju satu-satu saja dulu ya. Oke, siapa